Assalamualaikum kelas, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran PPKN kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu pada bab 1 kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada video pembelajaran ini kita melanjutkan pada bagian B, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Secara yuridis, Pasal 11, Angka 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Penanaman kesadaran berkonstitusi. Setiap orang, termasuk kita semua, mempunyai hak asasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, hak asasi kita semua dibatasi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita semua wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara diantaranya yaitu 1. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 2. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. 3. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 4. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. 6. Penyiksaan. 7. Perbudakan, pemaksaan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara. 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan orang secara paksa. 10. Kejahatan apartheid. Oke kelas, selanjutnya kita ke bagian 2, yaitu penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. A. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai contoh yaitu peristiwa TKI asal Brebes dianiaya majikan di Singapura. Peristiwa ini bukanlah satu-satunya pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa warga negara Indonesia. Terdapat peristiwa-peristiwa lain yang dikategorikan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia, di antaranya sebagai berikut. 1. Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946. 2. Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. 3. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang terluka berat, dan 19 orang luka ringan. 4. Peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini, 27 orang tewas, sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan 23 orang. 5. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. 6. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal. 7. Berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seperti konflik Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya. Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana dicontohkan di atas. Tindakan itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana sudah digariskan dalam Pancasila. Tidak hanya itu, penculikan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama apapun, serta dapat merusak persatuan, kedamaian, dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia. B. Kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional yang terjadi pada umumnya disebabkan belum dipahaminya konsep hak asasi manusia dan banyaknya akses pelanggaran disiplin serta tata tertib oleh oknum di lapangan. Selain itu, sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Kejahatan genosida atau the crime of genocide.
Dalam sejarah penegakan hak asasi manusia di dunia ini, pernah terjadi beberapa peristiwa yang tergolong ke dalam kejahatan genosida. Di antaranya yaitu tragedi My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam, serta tragedi Sabra dan Shatila pada September 1982 di Beirut, Lebanon. 2. Kejahatan melawan kemanusiaan atau crime against humanity. Kejahatan kemanusiaan dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional, dan sebagainya. Contoh kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini, di antaranya yaitu pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja. 3. Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain atau the crime of aggression. Invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya, dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat, serta melegalkan tindakan tersebut. Contoh dari tindakan invasi tersebut diantaranya invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980 dan invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak pada 20 Maret 2003. 4. Kejahatan perang atau war crimes. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu dapat dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya. Menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang, dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006, mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević juga diadili karena kejahatan perang. Oke kelas, selanjutnya kita ke bagian C, yaitu upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Konsekuensi jika sebuah negara tidak melakukan upaya pemajuan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di antaranya adalah sebagai berikut. A. Memperbesar pengangguran. B. Memperlemah daya beli masyarakat.
C. Memperbesar jumlah anggota masyarakat yang miskin. D. Memperkecil pendapatan nasional. E. Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat. F. Kesulitan memperoleh bantuan dari negara asing. G. Kesulitan dalam mencari mitra kerja sama. Kasus pelanggaran hak asasi manusia akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai willingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai unwillingness state. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita terdapat proses peradilan untuk menangani masalah hak asasi manusia, terutama yang sifatnya berat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut.
Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Proses penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan, penyidikan, dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi. Perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas 2 orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim, terdiri atas 2 orang hakim agung dan 3 orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia internasional. Proses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia internasional secara umum sama dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut. A. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka Pengadilan Pidana Internasional berada dalam posisi inadmissible atau ditolak untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible atau diterima untuk menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia. Apabila negara yang bersangkutan enggan atau unwillingness atau tidak mampu atau unable untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan. B. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara
kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible. Namun, dalam hal ini posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan keengganan atau unwillingness dan ketidakmampuan atau inability dari negara untuk melakukan penuntutan. C. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam. Di antaranya adalah 1. Diberlakukannya travel warning atau peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya. 2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. 6. Pemboikotan produk ekspor. 7. Embargo ekonomi. Oke kelas, kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab 1 ini adalah Pancasila, nilai ideal, nilai instrumental, nilai praksis, hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Intisari materi pada bab 1 ini adalah sebagai berikut. A. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia. B. Jaminan hak asasi manusia oleh Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilainya yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. C. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. D. Pada dasarnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia. E. Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga peradilan internasional telah berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya adalah dengan menyelesaikannya melalui proses peradilan. Oke kelas, alhamdulillah usai sudah pembahasan materi PPKN kita pada bab 1. Insya Allah bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Thank you. See you next time.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum klik subscribe-nya ya, dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.